Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan, channelnya pembelajaran fisika dan PKW. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran fisika kita di kelas 11. Kita akan bahas tentang, kalau kemarin kita sudah bahas tentang gelombang, ya, hari ini kita akan coba bahas tentang gelombang bunyi. Ya, jadi lebih khusus gelombangnya yaitu gelombang bunyi. Yang sudah kamu kemarin ketahui sedikit tentang kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang gelombang bunyi, ya, tentang bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, sekarang akan kita perdalam lagi apa sih gelombang bunyi, bagaimana gelombang bunyi, bagaimana karakteristiknya, bagaimana fenomena-fenomena apa saja yang ada di gelombang bunyi, itu akan kita bahas di bab ini. Oke, pada kesempatan kali ini di gelombang bunyi bagian pertama kita akan coba bahas tentang karakteristik dari gelombang bunyi dan dua fenomena yang terjadi di gelombang bunyi, yaitu efek Doppler dan pelayangan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu gelombang bunyi bagian pertama. Ya, kita langsung masuk ya, gelombang bunyi bagian pertama. Ya, yang pertama kita bahas adalah karakteristik dari gelombang bunyi, yaitu pengertian dari gelombang bunyi. Oke, gelombang bunyi itu berdasarkan pengertiannya, bunyi adalah rambatan dari gelombang. Oke, bunyi adalah rambatan dari gelombang yang dalam batas-batas frekuensi. Ingat ya, dalam batas-batas frekuensi. Jadi tidak semua gelombang itu bisa kita dengar dan rasakan oleh telinga kita, ditangkap oleh telinga kita. Jadi dalam batasan-batasan frekuensi tertentu yang menimbulkan kesan pendengaran. Bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Ingat ya, longitudinal seperti yang kemarin kita bahas di pengertian gelombang, ya, gelombang baik itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita sudah tahu kalau bunyi itu adalah gelombang longitudinal, karena bunyi adalah dalam bentuk rapatan dan memerlukan medium. Ingat ya, memerlukan medium perantara, yaitu zat padat, cair, dan gas. Bunyi ini tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Jadi bunyi tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Dia harus perlu medium, padat, cair, ataupun gas. Oke. Batas frekuensi yang dapat didengar oleh telinga itu hanya 20 sampai 20.000 Hz. Ingat ya, 20 sampai 20.000 Hz. Ini yang kita kenal dengan istilah audiosonik. Atau frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Ya, bunyi yang di bawah itu kita sebut dengan infrasonik, di bawah 20 Hz itu infrasonik, di atas 20.000 Hz itu kita sebut dengan ultrasonik. Ya, bunyi dengan frekuensi beraturan itu disebut nada. Tinggi rendahnya bunyi itu tergantung pada frekuensi. Oke, tertutup ya, frekuensi. Oke, frekuensi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ini tergantung pada amplitudo. Ingat, tinggi rendah itu adalah frekuensi, sedangkan kuat lemah itu tergantung pada amplitudo. Oke, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi ini tadi, karena bunyi adalah memerlukan medium, maka di setiap medium itu memiliki cepat rambat yang berbeda. Bunyi dapat merambat pada medium tergantung pada rapat partikel penyusun zatnya. Ya, urutan dari cepat dan rambat adalah medium padat, cair, dan gas. Jadi bunyi itu paling cepat itu ada di medium padat, baru medium cair, dan gas. Oke, lanjut. Kita bahas ke fenomena pertama yang ada di gelombang bunyi. Fenomena pertama yang pasti kita alami setiap hari. Seringkali kita merasakan, oh kok ini makin lama makin besar suaranya, nah itu makin tinggi suaranya. Nah itu kenapa? Itu yang kita sebut dengan fenomena efek Doppler. Apa sih fenomena efek Doppler? Ini efek Doppler yang terjadi apabila ada sumber bunyi dan pendengar semakin kecil. Nah, semakin kecil, jadi pendengar itu semakin kecil, sumber bunyi dan pendengar saling bergerak mendekati, gitu ya, jarak antar sumber bunyi. Nah, ketika seperti ini nih, ketika ada pergerakan dari baik itu sumber bunyi ataupun pendengar, maka akan terjadi perubahan frekuensi. Ingat, yang berubah adalah frekuensi yang didengar. Ya, frekuensi yang didengar. Jika jarak antara sumber dan pendengar semakin dekat, maka frekuensi yang didengar akan semakin besar. Namun jika jarak antara sumber dan pendengar semakin jauh, maka frekuensinya pun akan semakin kecil. Nah,
efek ini, perubahan frekuensi ini kita sebut dengan efek Doppler. Jadi kalau di pengertiannya efek Doppler apa? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang terjadi, ya, yang terjadi ketika ada perubahan jarak antara sumber bunyi dan pendengar, maka itu akan terjadi namanya efek Doppler. Nah, apabila medium tempat merambat bunyi itu dianggap diam, mediumnya diam, artinya udaranya diam, tidak ada angin, tidak ada apa. Nah, itu mediumnya diam. Maka berlaku persamaan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Apa itu Fp? Fp itu adalah frekuensi pendengar. Jadi frekuensi yang didengar, ini adalah frekuensi yang didengar. Fp, frekuensi yang didengar. Fs adalah frekuensi sumbernya. Berapa frekuensi sumbernya? V adalah kecepatan rambat di medium. Kecepatan rambat di medium udara itu adalah 340 meter per second. Ini adalah udara normal, ya. Udara normal. 340 meter per second. Nah, di sini ada Vp, di sini ada lambang plus minus. Nah, untuk Vp dia akan bernilai plus ketika mendekat dan bernilai negatif ketika menjauh. Sedangkan Vs bernilai positif ketika dia menjauh, negatif ketika dia mendekat. Itu jangan sampai tertukar. Jadi ketika Vp mendekati sumber, ketika pendengar mendekati sumber, maka Vp kecepatannya itu adalah bernilai positif, ketika menjauhi bernilai negatif. Seperti itu. Efek yang kedua kita bahas adalah pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi adalah gejala penguatan dan pelemahan bunyi secara periodik akibat dua buah sumber bunyi yang mempunyai perbedaan frekuensi sangat kecil. Jadi kalau ada dua buah sumber bunyi yang frekuensinya bedanya sedikit saja, nah itu yang kita sebut dengan pelayangan. Tapi kalau bedanya sangat banyak, maka bunyi ini tidak harmonis. Gitu. Bunyi ini tidak harmonis, bunyi ini malah terdengar jadi sumbang. Nah, jadi kalau perbedaannya kecil, malah justru akan terlihat harmonis. Maka keharmonisasian itu atau perbedaan itu yang kita sebut dengan pelayangan bunyi. Ya, penguatan dan pelemahan itu tergantung pada apa? Tergantung pada selisih dari frekuensinya. Jadi delta F itu sama dengan F2 dikurang F1. Ya, frekuensi kedua dikurang frekuensi ke-1. Atau artinya dengan kata lain adalah pelayangan itu adalah selisih dari dua frekuensi bunyi yang frekuensinya tidak jauh berbeda. Oke, lanjut kita ke contoh soalnya. Di contoh soal yang pertama, kita lihat di sini. Bunyi merambat paling cepat dalam medium apa? Nah, tadi kita sudah bahas bunyi paling merambat paling cepat pada medium zat padat. Oke, yang kedua, sebuah pemancar A bekerja pada panjang gelombang 5 meter dan frekuensinya adalah sekian. Besar frekuensi pemancar B dan panjang gelombangnya adalah sekian, 20 meter. Nah, yang ditanya adalah titik-titik. Nah, kita tahu tadi, sama-sama kita tahu bahwa hubungan frekuensi dan panjang gelombang itu pada kecepatan. Apa? Lambda kali F. Nah, intinya kita tahu. Nah, di sini adalah sebuah pemancar A bekerja. Pemancar itu pasti ketika alat yang digunakannya sama, maka kecepatan rambatnya ketika mediumnya sama, maka kecepatan rambat baik itu dari pemancar B atau pemancar A itu sama. Berarti prinsipnya adalah V1 sama dengan V2. Sehingga lambda 1 dikali frekuensi 1 sama dengan lambda 2 dikali frekuensi 2. Oke, kita langsung masukin 5 dikali 60 sama dengan 20 dikali F2. Sehingga F2 nya bisa hitung, jadinya 5 dikali 60 bagi 20 coret 3 kali 5 15 MHz. Oke, jawabannya adalah 15 MHz. Jadi ingat ya, selama mediumnya sama, maka kecepatan rambatnya sama. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita tahu nih, gelombang bunyi yang panjang gelombangnya adalah 2 meter, merambat dengan kecepatan 330.
kecepatan rambat gelombang bunyi gelombang ada 4 meter, panjang gelombang yang 4 meter adalah detik. Oke, di sini kita perhatikan gelombang bunyi ini panjang gelombangnya 1-2 meter merambat di udara dengan kecepatan sekian. Dan satu lagi kecepatan gelombang bunyi ini dengan panjang gelombang sekian di udara, sama-sama di udara. Ya ingat, kalau mediumnya sama, medium sama, maka cepat rambatnya pun sama. Cepat rambatnya sama. Jadi berapa jawabannya? Jawabannya adalah 330. Jadi tidak perlu dihitung. Ini adalah sebetulnya soal teori. Seperti itu. Oke ya. Lanjut kita ke soal berikut. Soal nomor 3. Nah, ini tentang efek Doppler. Seorang pilot menerbangkan pesawat menuju menara bandara. Pilot tersebut mendengar sirine dengan frekuensi sekian. Berarti frekuensi ini adalah frekuensi yang didengar. Berarti Fp. Jika sirine memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700, nah ini adalah frekuensi sumbernya, Fs. Oke, kecepatan pesawat rambat itu adalah 340. Tadi pesawat mendekat apa menjauh nih? Pesawat ini sebagai pendengar, dia menuju menara, berarti apa? Mendekat, berarti plus nanti Pp. Oke, Pp-nya plus. Sekarang sumbernya gimana? Sumbernya diam. Kenapa? Menara kan nggak bergerak. Berarti kan PS-nya 0. Nah, berarti kalau kita bikin persamaan, kan apa tadi rumusnya? Fp sama dengan V plus jadinya. Kenapa? Karena dia mendekat. V. Nah, boleh kalau 0 itu ya boleh mau plus mau minus kan nggak ngaruh. PS dikali Fs. Maka langsung kita hitung. P-nya adalah 1850 sama dengan 340 ditambah cepat rambat bunyi. Sorry, ini adalah P ya. Nah, yang ditanya adalah Pp plus Pp dibagi 340 ditambah 0 kali 1700. Seperti ini. Langsung kita hitung 1850 sama dengan 340 tambah Pp dibagi 340 dikali 1700. Nah, ini kalau kita bagi 5 ya. Nah, 5 kita kali kemana nih? Kita kali. Nah, boleh bagi dulu atau boleh kalikan dulu secara ini gitu ya, sistem. Tapi yang enak apa? Yang enak langsung kita bagi dulu dengan ini. Jadi 1850 bagi 5 sama dengan 340 tambah Pp. Sehingga kita bisa hitung ini berapa? Dibagi 315 yang penting 370 berarti 370 sama dengan 340 tambah Pp. Sehingga Pp bisa kita dapat pindahin 340 dikurang 370 kurang 340 sama dengan 30 meter per second. Bagaimana supaya jadi kilometer per jam? Nah, kalau jadi kilometer per jam ini tinggal kita kalikan 3,6 ya, dikali 3600 dibagi 1000 atau jadinya apa? 30 dikali 3,6 kalau mau jadi kilometer per jam. Berapa jadinya? Kita kalikan. Jadi ketemunya adalah 8 dan 108 ya, 108 km per jam. Oke, jawabannya adalah 108 km per jam. Inilah jawabannya. Jadi 108 km per jam. Kebetulan di sini tidak ada jawabannya ya, tidak ada jawabannya. Jawabannya yang benar adalah 108 km per jam. Oke, tidak ada jawaban. Kemungkinan ini ya, cuma ini sepertinya typo, salah pengertian. Oke, lanjut ya. Sebuah pesawat terbang mendekati sebuah sirine dengan frekuensi 1000 Hz. Oke, 1000 Hz. Ya, mendekati sebuah sirine dengan frekuensi 1000 Hz dan suara
apabila pilot mendengar suara sirene dengan frekuensi sekian, ini adalah Fs sirenenya, ini adalah Fp yang didengar. Nah, cepat lambat bunyi di udara adalah sekian, maka kecepatan pesawat tersebut adalah ini sama nih. Soalnya sama persis, tinggal kita hitung. Berarti kalau kita hitung jadinya berapa ini? Nah, Fp sama dengan V plus Pp per V plus Vs. Kejadiannya sama ya, pesawat mendekati sebuah menara. Berarti jadinya di sini adalah 1100 sama dengan V 340 ditambah Pp dibagi 340 dikali Fs. Fs-nya 1000. Pindahin jadi 1100 dikali 340 dibagi 1000. Saya ini karena tidak bisa dibagi ya ini ya. Jadi 340 tambah Pp. Nah, kalau kita coret nolnya juga satu lagi. Nah, jadi 34 kali 11. 34 kali 11. 34 kali 11 itu 374. 374 sama dengan 340 ditambah Pp. Jadi pindahin jadi 34 sama dengan Pp. Jadi Pp nya adalah 34 meter per second. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, itu contoh soal kalau pelayangan. Di sini saya tidak memberikan contoh soal pelayangan. Yang jelas pelayangan tinggal pakai apa? Selisih dari frekuensi antara sumber pertama dan sumber kedua. Oke, demikian video pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.